Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anfi Meza Esan, asal sekolah SMA Negeri 4 Pagaralam. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Pagaralam. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Ibu Kiki, guru sejarah di SMA Negeri 4 Pagaralam. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Kiki, apa kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kabarnya saya sehat hari ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat dan selalu bahagia tentunya. Nah Ibu Kiki, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu karena saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Ibu. Yang pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk melaksanakan tahap pra-observasi ini, harapan kita nih Bu, kita bisa dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu untuk melaksanakan supervisi di dalam kelas. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Kiki nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Bu, gimana Bu? Tolong dong ceritakan pengalaman Bu Kiki dalam proses pembelajaran. Oke. Nah Bu, untuk membuka percakapan kita pada pagi hari ini, kalau boleh saya tahu nih, apa harapan Ibu Kiki dari pertemuan kita pagi ini? Harapan saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru melalui bimbingan Ibu, sehingga pembelajaran ke depannya saya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bu, untuk meningkatkan kompetensi Ibu di dalam kelas, selain kita berdiskusi, apa yang Ibu persiapkan? Saya menyiapkan berbagai persiapan seperti nantinya ada modul, ada strategi pembelajaran yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran nantinya. Kalau boleh tahu strateginya apa Ibu? Saya akan mulai dengan strategi model diferensiasi dalam pembelajaran. Oh ya, begitu ya. Dan jadi Ibu menggunakan nanti diskusi dengan model berdiferensiasi ya Ibu. Ya. Ibu kalau boleh tahu persiapan Ibu selain nanti menyiapkan diskusi membagi kelompok berarti ya kepada murid-murid, apa saja yang Ibu siapkan? Saya menyiapkan bagaimana nanti apa media akan saya siapkan dalam pembelajaran, dan juga bagaimana nanti kesiapan siswa nanti ketika kita observasi nantinya. Baik Bu, tujuan kita pagi hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Kiki dalam pelaksanaan supervisi nanti. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Kiki akan menyampaikan materi tentang apa? Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai manusia sebagai penggerak, pelaku, dan saksi sejarah dengan submateri konsep berpikir sejarah. Itu fase berapa Bu? Fase ini F, fase F. Oh, fase F ya. Okay. Fase F. Terkait dari materi tentang itu, apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin dicapai adalah saya akan berusaha menurut modul yang akan saya sampaikan nanti, pembelajaran nanti, yaitu saya ingin siswa mampu menjelaskan bagaimana tentang konsep berpikir sejarah seperti diakronis, sinkronis, kronologi, dan periodisasi. Dan mereka juga nanti akan bisa menggunakan kreativitasnya, memberikan contoh bagaimana konsep berpikir sejarah. Nah Bu, kalau boleh tahu nih, saya strategi yang Ibu gunakan dalam membuat RPP tentang konsep berpikir sejarah itu strategi yang bagaimana? Strategi dengan nanti akan saya menggunakan strategi dengan model pembelajaran berdiferensiasi, dan juga nanti saya akan menggunakan berupa LKPD Ya. Dan sebelum saya akan mengerjakan LKPD tersebut, nanti saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah. Oh iya, jadi langkah-langkah awal ya Ibu. Baik Ibu, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya Ibu. Luar biasa sekali. Rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran di kelas Ibu. Baik Bu, strategi yang Ibu sampaikan ada selain berdiferensiasi, LKPD yang disiapkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran tersebut apa saja? Ada tambahan lain? Nanti siswa akan berusaha berdiskusi, berkolaborasi, bekerjasama, sehingga nanti akan terwujud nanti saling ada
nanti siswa akan menunjukkan nanti ke kompetensi mereka masing-masing nanti ke depan. Oh iya, sangat bagus sekali. Jadi nanti saya akan masuk di kelas Ibu pada hari Selasa ya, untuk melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Kemudian setelah itu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan Ibu. Setelah supervisi di dalam kelas, nanti ada pasca observasi dengan pengajar praktik saya. Itu saja Ibu. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pagi ini? Dari percakapan hari ini saya banyak sekali mendapatkan gambaran bagaimana nanti proses pembelajaran ke depannya, bagaimana nanti model pembelajaran yang akan saya terapkan, bagaimana strategi pembelajaran nanti akan diterapkan pada proses pembelajaran nantinya Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu Kiki. Sampai ketemu di dalam kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Semua siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, salsa. Oke, kasih ya. Jadi hari ini sama Melan. Rasa sakit, Melan masih teh? Oke, terima kasih. Nah, anak ibu sudah ya, tegang ya. Paris sudah kelihatan tegang sepertinya Paris. Kita ini dulu bermain mau? Mau berpasangan apa ada single anak ibu hari ini? Ya, enggak. Oke, silakan berhadapan, berdiri, berhadapan berpasangan, kita breaking dulu ya. Mau enggak? Silakan berdiri. Anak sayang. Ya. Sejarah dapat mengajarkan generasi mutlak hal baik dan buruk, inspiratif, meningkatkan semangat generasi muda untuk terus maju, rekreatif, sejarah dapat memberikan kesenangan, instruktif, proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Oke, kita kasih apa? Prestasi, kronologis, diakronis, dan sinkronis. Ya. Kita perhatikan dulu ibu ada video nggak? Perhatikan video yang akan diputar ini. Yang pertama ada kelompok satu, yaitu kelompok kronologi.
Yang kedua ada kelompok yang ketiga ada kelompok yang keempat periodik. Ibu akan membagikan kelompoknya. Kelompok kronologis. Silakan anak-anak ibu berkumpul yang sudah dibagikan sebelumnya. Kelompok sinkronis, silakan membentuk kelompoknya. Kelompok diam. Yang belum paham boleh bertanya, nak. Ibu bagikan ini untuk catatannya. Untuk kelompok silakan, nak. Apa, nak? Bagi-bagi tugas ya. Tarik. Jawab oleh mengajukan pertanyaan. Temannya, oke. Bukan saya jawab. Ini Farel sebagai apa? Sebagai kelompok diakronis. Kelompok 1 sudah mau bisa? Sudah. Sudah. Oke, silakan kelompok 1 maju duluan. Oke, silakan kelompok 1, nak, mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena nggak dikasih kursi, tapi berdirinya kami di sini ingin presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Aulia, Dini Ayu Lestari, Kesya Nabila, Rita Astakina, Hani Humayroh, Ririn Salsabila, Muhammad Dahlan Nusantara, Dani Saputra, dan Sandi Wahyu Pratama. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Berpikir Kronologis yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang artinya ilmu. Jadi kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Sini kronologis bersifat vertikal, yakni setiap kejadian akan diurutkan dari awal hingga akhir secara runtut. Menekankan pada proses durasi, memiliki cakupan yang begitu luas, mampu memberikan hasil atau informasi yang lengkap karena cakupannya yang luas, mampu memeriksa kesinambungan antara satu kejadian dengan kejadian masa lalu, adanya perbandingan antara lain seperti sebab, akibat atau kejayaan, dan kehancuran dari adanya suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Silakan. Tempat kronologis. 1. Merekonstruksi peristiwa secara kronologi mempunyai peran penting untuk menghubungkan setiap kejadian yang terjadi pada waktu dan tempat Arahnya, nak. Nah, ya, kata-katanya. yang bersangkutan. 2. Menghindari keracunan untuk menghindari Rancuan. kerancuan dalam periode waktu. 3. Mempermudah pembelajaran dengan memahami kronologi dalam sejarah, maka dapat mendorong cara berpikir kronologis dalam kehidupan. Silakan. Mudahnya penelitian adanya kronologi akan mempermudah proses penelitian karena waktu telah terbagi-bagi dalam setiap peristiwa yang terjadi. 5. Membandingkan kejadian kronologi akan bermanfaat sebagai bahan pembandingan dari setiap peristiwa dari waktu ke waktu. 6. Menarik minat. Manfaat membuat kronologi dalam sejarah berikutnya adalah untuk menarik minat mempelajari sejarah. Oke.
hari terjadinya peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, atau tahun terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada peristiwa proklamasi 1945, mestinya ada beberapa peristiwa lain yang membuat terjadinya peristiwa proklamasi. Uraian sebelumnya terjadinya peristiwa proklamasi adalah sebagai berikut. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika melakukan pemboman pada kota Hiroshima. Tanggal 9 Agustus 1945, Amerika melakukan pengeboman pada kota Nagasaki. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada blok Amerika. Tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir mengetahui berita menyerahnya Jepang. Tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi telah dilakukan. Itulah materi yang kami sampaikan. Mungkin ada yang kurang ataupun belum jelas. Maka dari itu kami akan membuka sesi tanya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Repar. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan manfaat lain dari kronologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Revan. 4. Manfaat lain dari kronologis adalah 1. Merekonstruksi peristiwa sejarah. 2. Mempermudah pembelajaran dengan memahami kronologi dalam sejarah. 3. Mempermudah penelitian. 4. Membandingkan kejadian. Dan 5. Menarik minat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, tolong dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansa. Saya selaku moderator dari kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Saskia Putri Fatana, Alsi Dwi Duniasari, Salsabila, Dimas Pratama, Ahmad Repar, dan Cantika Anissa Putri. Berdirinya kami di sini karena tidak dikasih kursi, Bu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang periodisasi dalam sejarah Indonesia yang akan dibacakan oleh seluruh anggota kelompok kami dengan cara bergantian. Ya, silakan dimulai dari Dwi. Berpikir periodisasi pengertian. Periodisasi dalam sejarah adalah proses pembagian waktu atau Maaf, Dwi. Ada yang ini, tolong dibesarkan sedikit Pengertian suaranya, Nak, ya. periodisasi dalam sejarah adalah proses pembagian waktu atau pembabakan peristiwa sejarah menjadi beberapa periode atau zaman. Alsi. Contoh periodisasi sejarah di Indonesia yaitu 1. Masa prasejarah 400 sebelum Masehi. 2. Masa pengaruh Hindu Buddha tahun 400 sampai 1500 Masehi. 3. Masa pengaruh Islam tahun 1500 sampai 1700. 4. Masa penjajahan dan kolonialisme tahun 1700 sampai 1945. Masa pergerakan nasional tahun 1908 sampai 1928. 6. Masa pendudukan Jepang 1943 sampai 1945. Manfaat periodisasi memudahkan pemahaman
mempermudahkan pembelajaran, memudahkan mendapatkan gambaran, memudahkan penyusun cerita sejarah, memenuhi syarat sistematika, ilmu pengetahuan, membantu menghindari kebosanan belajar. Oke. Ciri-ciri priorisasi berkaitan dengan peristiwa penting yang terjadi dalam suatu waktu. 2. Membagi sejarah menjadi beberapa periode. 3. Mampu menghasilkan abstraksi deskriptif. 4. Memberikan istilah yang sesuai untuk suatu periode waktu. 5. Membagi perjalanan sejarah menjadi periode waktu yang lebih terkelola. Memandang sejarah dalam segmen yang lebih kecil. Peristiwa-peristiwa dalam setiap periode memiliki ciri-ciri dan konsisten yang khas. Yang kami bahas telah kami uraikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada ingin bertanya, akan kami beri jawaban bukan harapan. Karena kami di sini berpresentasi bukan mengisi harimu yang sunyi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sandi Wahyu Pratama dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan ke kelompok 4. Jadi simak pertanyaannya. Pada tujuan dasar penyusunan cerita sejarah periodisasi, Louis Balzac menyebutkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Sandy dari kelompok 1. Louis Balzac 1983 menyebutkan bahwa penyusunan data sejarah yang paling masuk akal dilakukan secara kronologis. Maksudnya adalah penyusunan data sejarah yang dibuka berdasarkan periode waktu. Itu maksudnya. Nah, temannya sudah jelas belum temannya? Ya, ucap. Kasih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Respect. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kalimat kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah semua kelompok yang maju, Ibu mau satu orang nanti menyimpulkan apa materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Ada yang bisa? Oke, Bu, silakan. Udah. Perkenalkan, saya Ida dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan kronologis, sinkronik, diakronik, dan periodisasi. Kronologis adalah cara berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Sinkronik adalah cara berpikir menyempit dalam waktu dan memanjang dalam ruang. Diakronik adalah cara berpikir dengan memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Dan yang terakhir adalah priorisasi, adalah cara berpikir dengan mengelompokkan sejarah dari suatu zaman ke zaman. Itulah yang dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa? Kita kasih apa tadi? Manfaatnya coba, Hafiz, apa manfaat materi kita hari ini? Manfaat materi kita pada hari ini kita menjadi tahu akan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di masa lalu, hingga kini, dan kita pun menjadi mengetahui apa saja pengertian diakronis, sinkronis, kronologis, dan periodisasi. Oke, bagus. Siap. Di SOPD-nya akan dikerjakan secara mandiri. Tolong nanti dikumpulkan. Oke. Nah, Ibu rasa sudah cukup hari ini. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi Ibu Kiki dan Ibu Betty. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Betty kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Iza, terima kasih. Terima kasih Ibu telah datang hari ini ke SMA Negeri 4 Padalarang. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Kiki terkait dengan jalannya observasi kelas kita, Ibu Kiki. Bagaimana perasaan Ibu Kiki terkait dengan jalannya observasi kelas kemarin? Perasaan saya awal-awal sedikit tegang memang karena belum terbiasa mungkin ditunggu dalam mengajar ya, mungkin awal-awal tegang tapi lama-kelamaan sudah tidak tegang lagi. Alhamdulillah Bu, jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Jadi bisakah Ibu ceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan? Area yang saya kembangkan dalam kelas yaitu saya bisa mengembangkan di pengetahuannya, seperti siswa bisa nanti akhirnya menjelaskan bagaimana konsep berpikir sejarah dalam materi manusia sebagai penggerak dan pelaku sejarah. Dan di dalam keterampilannya saya berusaha agar siswa bisa nanti memberikan contoh dengan berkolaborasi dan berdiskusi dalam pembelajaran nantinya. Terus kalau tahapan pembelajarannya ada nanti tahapan ini pembuka, nanti inti dan penutup. Oh ya, jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Menurut Ibu harapannya apa nih ke depannya? Harapannya nanti ke depannya dalam proses pembelajaran saya bisa nanti dengan membantu Ibu memberikan nanti pembelajaran yang lebih baik ke depannya dan bisa nanti membentuk siswa yang nantinya seperti dalam tertuang dalam ini dimensi-dimensi nanti P5. Oh iya, Ibu, menurut Ibu ada nggak kekurangannya dalam proses pembelajaran yang kemarin itu? Ada kekurangannya, seperti ada siswa yang masih kadang-kadang masih ada yang beberapa yang lesu, yang terlihat kurang bersemangat dengan diskusi, dan ada juga siswa yang mungkin kurang antusias, dan itu mungkin disebabkan mungkin ada beberapa alasan. Ada yang mungkin memang dia belum sarapan Ibu. Belum sarapan ya? Biasanya siswa pagi-pagi itu belum sarapan biasanya. Jadi kendala dalam proses pembelajaran ya Bu. Menurut Ibu ada tindakan nggak? Maksudnya biar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, apa tindakannya begitu? Sepertinya ada tindakan kita bisa harusnya membimbing siswa ya, bagaimana siswa bisa memanajemen waktu agar nanti kalau sebelum sekolah mereka sudah sarapan dulu, jangan pas datang ke sekolah baru sarapan. Jadi kan kita belajar mereka benar siap dan bersemangat. Baik, jadi Bu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan begitu ya Bu. Nah, pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dan yang apa nih yang Ibu harapkan untuk kedepannya? Pembelajaran yang lebih baik nantinya bisa nanti yang bisa menghasilkan karakteristik siswa yang benar-benar nantinya bisa menjadi contoh nanti ke depannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Kiki atas tanggapan dan umpan baliknya. Selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Ibu Betty sebagai pengajar praktik saya, mohon berikan tanggapan terhadap supervisi kelas yang telah saya laksanakan kepada Ibu Kiki. Baik, terima kasih Bu Iza dan Ibu Kiki ya atas waktunya pada hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Dari apa yang saya lihat dari observasi kelas, dari pra dan terakhir di pasca, sepertinya Bu Kiki itu sudah nyaman ya dengan pola pembelajaran yang di coaching bersama Bu Iza. Nah, dan di sini Bu Iza sepertinya sudah menerapkan alur coaching, alur ceritanya sudah terlihat ya. Dan juga Bu Kiki sudah mampu menampilkan sesuatu kepada anak-anak dengan hasil yang maksimal. Tadi mungkin ada kendala, itu biasa ya, kita masih dalam proses belajar dan terus belajar. Dan untuk Bu Iza teruslah berbagi praktik baik kepada rekan-rekan di sekolah ya. Itu saja mungkin tanggapannya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih Bu Iza dan Bu Kiki. Terima kasih Bu Betty sebagai pengajar praktik saya, dan terima kasih Ibu Kiki. Semoga pengalaman Bu Kiki bisa disebar kepada rekan sejawat ya. Terima kasih telah melakukan pasca observasi bersama saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Iza.